Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi gue di sini mau membawakan proker salah satu bidang yaitu bidang ekotif. Mas Jur ngobrol sama juara. Nah Mas Jur ini jadi salah satu proker unggulan dari BEM FSM 2020 dan kali ini dibawakan oleh bidang ekotif. Di Ngosjur kali ini kami mengundang salah satu pengusaha mahasiswa FSM, pemenang kategori favorit di DWA. Terus Mas ini juga adalah mahasiswa jurusan Kimia S1 dan Mas ini yang punya sudut kreatif. Kalau gue kasih tahu clue-cluenya pasti kalian udah tau lah ya ini siapa. Dan Mas ini adalah Mas Rama. Halo semuanya. Halo. Atau nama aslinya Mas Andika Rama dan dipanggil Mas Rama ya Mas? Iya, halo. Oke, jadi without further ado bisa kenalin diri nih Mas. Oke, halo semuanya. Aku Rama dari Kimia 2016. Tadi udah dibilang saya pembantu umumnya sudut kreatif. Terus di FSM juga masih aktif. Jadi kalau ketemu nggak apa-apa om ya. Oh iya, tadi sama pemenang DWA ya, aku pemenang DWA juara favorit. Terima kasih ya semuanya udah dukung waktu itu. Oke. Oh ya BTW nih kita shootnya di Cafe Stories nih yang ada di Jalan Mulawarman. Cafe ini juga disaranin sama-sama. Jadi bisa langsung aja. Sorry jangan lupa bayar ya endorse nih. Gitu. Oke, jadi langsung jump to question aja ya. Iya. Nah, ini kan sudut kreatif nih Mas. Sudut kreatif kan bagian fotografer, videografer gitu sih Mas. Latar belakang sudut kreatif ini apa sih, kayak latar belakang Mas buat sudut kreatif ini, terus tentang apa sih sudut kreatif itu? Oke, jadi sebelumnya ini pakai gue aja ya. Iya. Jadi gue bikin sudut kreatif ini pertama emang karena passion sih. Jadi suka banget sama fotografi, dunia desain dan sebagainya. Akhirnya bikinlah yang namanya sudut kreatif ini kayak gitu. Dan ada motivasi juga dari role model gue yang emang selama ini sampai sekarang gue jadiin guideline kalau gue mau gimana, mau bikin apa, jadi inspirasi gue. Itu ya gue mention aja Mas Hernanda Putra, itu emang salah satu role model gue untuk bikin usaha ini karena dari dia juga punya usaha kayak gitu dan gue pikir semua orang punya kesempatan untuk situ. Jadi ya udah bikin aja yang kayak gitu, kerja sesuai passion, pengen nyobain gimana sih rasanya nggak hobi juga gitu. Nah, untuk segmentasi pasar sudut kreatif ini seperti apa nih? Segmentasi pasarnya luas sih, jadi nggak cuma mahasiswa ya gitu. Walaupun emang kita ada di wilayah, khususnya di wilayah Tembalang, yang emang secara geografis kan emang pasti dapatnya anak-anak mahasiswa undip kayak gitu. Tapi beberapa klien kita juga banyak yang dari luar, contohnya misalnya dari UNES, terus juga dari dari wilayah-wilayah kabupaten Semarang gitu, kayak Ambarawa, Salatiga, terus juga Kendal, terus kayak di Ungaran kayak gitu. Jadi emang banyak juga, dan ya rencananya untuk tahun ini kita mau perluas juga sampai ke wilayah Jawa kayak gitu. Dan ya gitu sih, jadi nggak cuma mahasiswa, orang tua, terus orang-orang yang emang butuh jasa untuk advertisement, jasa periklanan, konten kreatif dan sebagainya, ya pasti ngobonginnya sudut kayak gitu. Oke. Nah tadi kan Mas bilang terinspirasi sama Mas siapa tadi? Hernanda Putra. Hernanda Putra. Iya. Nah untuk modal sendiri nih Mas, nih, modal sendiri kira-kira berapa sih Mas yang diperlukan untuk memulai bisnis ini? Apakah juga waktu itu Mas udah tahu, udah ngobrol langsung Pak sama Mas Hernanda Putra atau gimana gitu? Oke, sedikit cerita. Jadi aku pertama kali ketemu Hernanda itu waktu itu di kantor, bukan kantor ya, kantornya dulu tapi bukan yang sekarang. Itu aku sampai nggak berani datengin dia karena malu ya. Gitu. Jadi emang grogi gitu dulu masih sama rekan-rekannya di sana. Jadi akhirnya kemarin karena ketemu di Vol Cafe, kesempatan dia lagi ke Semarang, terus saya udah datang, ketemu, ya udah ngobrol-ngobrol santai aja. Dan nggak ngobrol tentang bisnis, emang ngasih ibaratnya kayak apa, gue suka lo kalau bilang, gue suka sama cara lo bikin makna dan sebagainya gitu. Jadi kayak ketemu idola ya, ketemu idola kayak gitu, dan emang senang juga sih di situ. Jadi emang semakin termotivasi juga, oh ternyata emang bisnis kayak gini menjanjikan buat gue gitu.
Nah terus kalau ditanya modal, ini gue sendiri nggak yakin sih udah modalnya, karena gue jalan nggak ada uang spesial pun kayak gitu. Jadi ya paling gini, akan ada pertingkatan nanti dari mulai harga murah sampai harga mahal kayak gitu. Dan dulu tuh kalau mau tahu, gue dulu foto produk itu nggak nyampe 100.000 gitu. Dulu gue nggak nyampe 100.000, sekarang gue untuk foto produk tuh ada di angka ya juta kayak gitu. Jadi nggak ada modal, gue nggak nyiapin proposal, gue nggak nyiapin apa. Paling proposal waktu itu buat PMW kayak gitu. Tapi itu kan di luar modal bisnis. Berarti itu awalnya juga pakai alat seadanya juga? Ya, alat seadanya, dan itu aset-asetnya aset-aset timku. Oh. Gitu. Tim yang emang udah diambil, dan mereka punya produk sendiri. Jadi mereka tim Mas juga nggak keberatan untuk nggak ada modal awal gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Gitu. Oke, next question, untuk pencapaian usaha nih Mas. Penghasilan dari usaha ini tuh gimana sih Mas? Ya alhamdulillah bisa jajanin anak-anak lah. Ya, gitu. Ya maksudnya gini, kita itu bekerja memang sesuai passion, dan emang kita kerjanya itu nggak yang, maksudnya nggak butuh tenaga yang lebih untuk setiap harinya gitu. Ketika ada satu project ya harus selesai dalam jangka itu, kecuali kalau kontrak ya. Gitu. Dan senangnya karena emang anak-anak juga paham kerja kayak gini tuh nggak bikin capek, ya akhirnya yang dihasilkan pun juga sepadan. Sepadan sama yang mereka lakukan. Bukan sepadan maksudnya usaha kecil hasilnya kecil, enggak gitu. Gue berani bilang ini bisa buat jajan 1 bulan gitu, bahkan bisa lebih gede dari kalian di sana yang jadi bilang bulanan kalian dari orang tua gitu, 2 kali lipatnya bahkan kayak gitu. Tapi ya itu memang di awal kita terseok-seok sih. Kita ada di masa-masa gimana kita gaji itu dari klien cuman 100.000 per 2 bulan, per 2 bulan loh maksudnya. Terus akhirnya kita naik, upgrade, akhirnya orang-orang ngakui apa yang bisa kita lakuin. Kita berani naikin harga, mereka juga tetap mau karena emang kita bagus. Jadi awalnya nyari nama dulu lah. Nyari nama dulu kita, karena menurut gue yang penting dari perusahaan jasa itu adalah sebuah pengalaman gitu. Gimana kita servis ke klien, gimana kita menawarkan sesuatu, gimana kita memberikan sesuatu, konsistensi dalam bekerja itu nggak gampang, dan itu harus dilatih gitu. Karena gue kan ketemu orang-orang yang sebelumnya belum pernah kerja profesional. Iya. Nah itu yang harus dilatih, walaupun biaya kecil mereka juga sepakat kalau misalnya mereka punya proses di sini. Oke, tadi kan Mas juga sebutin partner Mas nih, maksudnya tim Mas ini yang dari mereka mau untuk terseok-seok dulu di awal. Siapa sih Mas partner ini, siapa aja, dan gimana cara Mas nyari partner ini? Karena mungkin kalau dari saya pribadi itu kan pernah itu usaha dan ternyata salah milih partner nih gitu. Ada tips gak dari Mas juga caranya milih partner yang enak gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, gue pribadi nyari partner itu kenal orang-orangnya gitu. Dan gue nggak open recruitment gitu kan ini asasnya tuh maksudnya kepercayaan aja. Gue takutnya kalau gue open recruitment dikira profesional. Dan sebenarnya kalau ditanya siapa aja, ya gue nggak mau sebut, tapi gue thank you banget buat teman-teman tim dari Sudut Kreatif yang emang udah selama setahun ya kita jalan bareng-bareng, kita bisa konsisten kayak gini. Mereka anak-anak nggak cuma dari FSM, tapi banyak dari FSM, ada anak sipil juga, ada anak FIB juga, terus ya rata-rata emang anak-anak yang memang punya bakat di situ dan udah pernah pengalaman nge-handle yang besar gitu di Undip skalanya kayak gitu. Terus dan cara nyari timnya, cara taruh kepercayaan juga gitu. Gini sih, gue belajar dulu di organisasi gitu ya, sama temen-temen BEM, sama temen HM. Gue belajar kalau misalnya naruh kepercayaan ke orang itu harus total. Kita harus kasih kepercayaan yang emang dia ini kita anggap sebagai dia bisa gitu. Misal, gue ngasih satu proyek ke orang ini, dia baru, dia merasa nggak bisa, tapi gue yakin mau gimana pun hasilnya, gue yakin kalau dia hasilnya pasti bagus gitu. Gue dorong dia untuk bisa kerja bagus, gue dorong dia untuk tetap semangat, gue kasih masukan yang membangun, dan dia juga ngerasa oh emang bener seperti ini jalannya. Jadi ya udah, akhirnya dengan gue sering ngasih kepercayaan, gue ngasih semangat terus gitu, dan gue ngeyakinin mereka kalau kerjaan mereka ini udah maksimal dari dia. Jangan nggak pede ngelihat orang lain yang lebih bagus terus jadi minder, nggak, karena karya orisinal itu adalah karya yang mahal menurut gue gitu, dan itu harus mereka terapkan.
Lebih baik lu buat sesuai apa yang bisa, jangan sampai lu ngejiplak, karena kan royalti orang kayak gitu. Apalagi perusahaan jasa seperti ini. Jadi ya gue selalu ngasih semangat, ngasih tanggung jawab yang besar ke dia panik ya gue nggak apa-apa karena emang itu wajarnya gitu. Tapi tetap gue dorong di belakang. Jadi kalau dari Mas juga nggak perlu cari yang udah profesional banget Gak ya, perlu. terus nanti wah menurut Mas juga lebih enak kalau yang udah kenal dan udah percaya juga ya. Iya, gue yang profesional. Iya, gue nggak perlu orang yang profesional. Oke, gue perlu, tapi gue nggak perlu orang profesional yang nggak bisa teamwork. Gue ngeliat kepribadiannya dulu sih. Jadi orang-orang ini tuh bisa nggak sih dia susah. Karena nama bisnis ini akan ada di atas atau di bawah. Ketika dia di atas, apakah dia akan sombong atau enggak? Tapi ketika dia di bawah, dia bakalan dia bakalan tetap loyal, ngebangun atau enggak? Kayak gitu. Itu yang gue cari. Kalau skill semua bisa diasah. Gue pribadi juga jujur gue baru bisa desainnya setahun lalu. Semenjak sudut dibangun, gue belajar desain. Gitu. Tapi ya sekarang kebutuhan juga udah bisa gue lakuin. Gitu. Jadi selama orang itu pengen kerja keras dan bisa ya tadi bisa ngebangun juga, it's okay gitu. Gak apa-apa, gue gak ada masalah. Oke, lanjut. Kira-kira ada nggak sih Mas kompetitor sudut kreatif kayak yang sejenis gitu di Semarang khususnya? Banyak. Oke, banyak. Agensi di kreatif itu di Semarang itu banyak, di Semarang juga banyak. Gua respect sama semua teman-teman anak agensi kreatif. Freelancer kita emang kerja nggak dapat gaji tetap, tapi kita kerja memang apa yang kita bisa kita lakuin. Gua mau menggaungkan memang namanya semangat kolaborasi. Jadi buat teman-teman yang nonton ini agensi kreatif lain, gua open sudut kreatif mau kolaborasi apapun, lu mau bisnis apa, kita kolaborasi kayak gitu. Gak ada masalah. Dan kalau misalnya disebut pesaing, ini pesaing dalam bisnis ya. Gua nggak bicara tentang kita pesaing harus saling menjatuhkan, tapi yang namanya market itu terbatas. Apalagi kalau misalnya kita masuk di Tembalang, marketnya akan semakin sempit ya, akan semakin ini. Siapa yang menawarkan lebih bagus, siapa yang menghasilkan karya yang lebih bagus, dan untuk pasar mahasiswa siapa yang menawarkan lebih murah, itu akan dipilih. Pesaing banyak, dari setiap fakultas ada, bahkan kayaknya setiap jurusan juga ada. Jadi ya sendiri juga ada gitu. ya? Ya sendiri juga ada. Gue salut untuk orang-orang kayak gitu. Kayaknya setiap jurusan di FSM juga ada kayak gitu. Tapi agensi kreatif itu perusahaan jasa. Orang kalau misalnya kita jemput bola terus, itu bakal lama gitu. Satu-satunya cara adalah gimana cara agensi kreatif ini dikenal. Gitu, makanya gue ikut juga. Berarti juga cara kita improvisasi bisnis ini juga harus bisa nggak sih? Iya, jadi nyawanya suatu bisnis itu harus ngerti, kepalanya suatu bisnis itu harus paham bisnis itu mau dibawa kemana. Kayak gitu. Dia melangkah di bulan 1, bulan 10 dia harus udah sampai mana. Itu yang harus ditargetin dan itu harus terwujud. Kalau bisnis kayak gitu. Kalau nggak terwujud namanya gagal. Tapi bukan gagal bisnis bubar, tapi targetnya. Jadi gimana pun bisnis harus punya target biar tetap in the right path gitu. Ya betul. Kita bisnis jasa tuh, gue pernah dapet ceramah dari satu klien. Bisnis jasa ini rentan yang namanya inkonsistensi, susah untuk konsisten. Jadi kalau misalnya kita aja untuk merencanakan sesuatu nggak lurus, nggak sesuai rencana kita, gimana kita mau ke klien? Kayak gitu sih. Nah, ada rencana atau strategi selanjutnya nggak sih Mas buat sudut kreatif ini, apalagi kayak misalkan sekarang nih lagi ada virus corona lah ya, as we know gitu. Ada ya itu strategi sendiri kan Mas buat tetap ada saat virus ini lagi hot-hotnya nih. Oke. Sebenarnya gini, ini resiko pekerjaan juga untuk freelancer gitu ya. Kita bekerja nggak dapat gaji tetap, walaupun kerja di rumah gitu. Kita harus tetap kalau ada kontrak sama klien kita harus ke sana. Tapi ya itu yang perlu diperhatikan adalah kesehatan juga sih, kayak gitu ya. Dan jujur untuk gue pribadi, untuk akhir-akhir ini yang kita semenjak Indonesia lagi benar-benar darurat banget, itu gue pribadi rencananya nggak jangka panjang gitu. Jangka pendeknya memang gue akan tetap meneruskan apa yang udah kontrak. Mungkin sudah banyak kontrak sama beberapa klien ya. Kita akan tetap kasih yang terbaik. Kalau emang perlu datang, kita juga akan jaga kesehatan, jaga jarak. Kita sesuai SOP-nya pemerintah soal gimana menangani COVID ini. Jadi tetap masih terbaik sih, walaupun ini dalam penawaran memang agak sedikit sulit karena beberapa ini postpone ya. Kita beberapa restoran, maksudnya market kita juga susah, mahasiswa pada pulang sebagainya. Ya paling kita akan tetap coba bangun aja sih, bangun internal rencananya gimana setelah ini selesai,
kita akan langsung terjun kemana. Kalau untuk pengembangan jauhnya, Studio Kreatif lagi on proses bikin studio gitu. Kita ada ntar lagi ada home studio. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti butuh home studio buat foto wisuda sama keluarga atau buat pre-wedding juga di rumah. Jadi karena ini home studio ya, maksudnya sebuah rumah yang dibangun emang estetik, nanti dibangun secara estetik. Rumah ini juga oke untuk photoshoot dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman mau ke sana nggak apa-apa. Jadi nggak sabar ya. Dia Dia wisuda nih habis corona bisa langsung ke Studio Kreatif aja. Oktober udah jadi kok. Oktober udah jadi, terus slow aja. Jadi yang wisuda Desember udah slow lah ya. Belum. Desember Januari. Branding produk Studio Kreatif ini kayak gimana sih? Maksudnya kayak ciri khas dari Studio Kreatif ini ada tips nggak sih Mas untuk khususnya untuk pemula nih yang mau